sangat-sangat esensial. Ini bisa masuk di mana saja. Jadi jangan meninggalkan ya konsep ini. Kalau tidak bisa segera bertanya, karena nanti runtutan di belakang itu banyak sekali ya hubungannya dengan konsep MOL ini. Jangan malu bertanya, karena itu adalah hakmu untuk bertanya ya. Jadi jangan malu bertanya. Konsep MOL kira-kira itu nanti seperti ini, nah. Jadi inilah yang akan kita pelajari, akan kita temukan bagaimana bisa begitu atau mengapa begitu ya, dari mana ini. Nah, ini kita harus mengerti sehingga kita tidak hanya sekedar menghafal, tetapi bisa mengerti ya, karena tahu asal usulnya, bisa melogika ya. Jadi jangan hanya menghafal. Kalau menghafal tuh kaget, deg-degan, hilang. Tapi kalau kita udah mengerti karena tahu runutannya, itu kita akan lebih tahan ya. Kaget atau apa itu hanya sejenak, tapi setelah itu kita bisa merunut-runut lagi, itu pasti bisa. Ya, baik. Kompetensi dasarnya ini menetapkan hukum dasar kimia, ya masih sama ini konsepnya. Kompetensi dasarnya ya, masuk hukum dasar itu masuk di sini ya. Konsep massa molekul relatif nih saya belum memberikan. Persamaan reaksi kimia kemarin sudah. Konsep mol ini akan saya berikan. Nanti kadar ini sudah saya masukkan di hukum dasar kemarin, pros kadar zat itu sudah bisa ya. Jadi nanti ada beberapa yang belum. Ini pengetahuan saja kalau yang massa molekul relatif. Ini maksud saya berikan itu langsung nanti dalam penghitungan ini supaya kita itu tidak membutuhkan waktu panjang. Jadi ini bisa langsung masuk di konsep mol. Saat kita membutuhkan massa molekul relatif, kita tahu dari mana ya. Lalu ini KD keterampilannya, menganalisis data ya. Tujuan pembelajarannya ini dapat menerapkan konsep mol dalam hubungannya dengan jumlah partikel dan dapat menerapkan konsep mol dalam hubungannya dengan massa zat. Jadi kita baru mengenal dua, karena konsep mol ini bisa masuk ada di tiga ya. Ini berhubungan dengan jumlah partikel, berhubungan dengan massa, dan masih satu lagi yang berhubungan dengan volume. Kalau dilihat tadi di sini di halaman pertama ini tadi, nah, lihat nih, ya toh. Nah ini mol ini berhubungan dengan jumlah partikel, berhubungan dengan massa, berhubungan dengan volume. Ini yang akan dipelajari di kelas 10. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajarinya ini berhubungan dengan jumlah partikel dan massa dulu. Kalau ini molaritas itu nanti mungkin lebih banyak di kelas 11. Nah, maka saya katakan mol ini berhubungan dengan kelas 11 juga. Ya, nanti berhubungan di kelas 12 juga. Nanti molaritas itu selain dipakai di kelas 11 juga dipakai di kelas 12. Maka ini materi ini memang sangat esensial. Karena berhubungan dengan banyak bagian ya, partikel, massa, jumlah volume, molaritas ya, sangat esensial. Ya. Nah, sekarang saya mau memberikan ilustrasi dulu. Nah, Anda mengenal yang namanya lusin, satuan jumlah ya, lusin, tahu? Sudah kenal? Tahu ya. Satu lusin berapa? 12 buah. Hah? 12 buah. 12 buah ya. Jadi ini satu lusin itu pasti jumlahnya 12 buah. Apapun bendanya. Ya, betul ya. Piring satu lusin ya 12. Gelas satu lusin ya 12 buah. Ya. Mau sendok satu lusin juga 12
buah. Bendanya bisa berbeda-beda, tapi yang namanya satu losen jumlahnya sama, yaitu 12. Nah, di sini mol itu sebetulnya seperti losen ini. Seperti losen, ya, hanya jumlahnya itu yang berbeda. Kalau losen mewakili 12. Kuintal kita juga tahu itu juga satuan jumlah tuh. Kalau kita mengatakan 1 kuintal itu berarti mewakili 100 kilo, kan gitu loh. Nah, mol itu apa? Ini merupakan satuan jumlah juga yang digunakan dalam penghitungan kimia supaya lebih mudah gitu. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, benda-benda kita itu besar, bisa kita lihat, bisa kita pegang, jelas ya. Nah, sehingga jumlah satuannya itu bisa hanya losen 12 buah saja. Tapi kalau kimia itu bendanya itu amat sangat kecil sekali. Bayangkan, dilihat dengan mikroskop ultra aja nggak bisa. Jadi satu buah noktah titik ketika kamu menulis di buku, di akhir kalimat tuh pakai titik, pakai pensil, itu sudah berisi berjuta-juta atom karbon. Ya, kalau pakai pensil ya, itu isinya atom karbon. Nah, itu sebuah titik saja udah jutaan gitu. Maka di sini jumlah yang digunakan itu jumlahnya besar karena bendanya sangat kecil. Ya, jadi mol itu untuk mempermudah. Jadi kita tidak bermain dengan angka-angka yang sangat besar, tidak. Tetapi disederhanakan menjadi lebih kecil, diwakili dengan sejumlah butir materinya. Nah, di sini yang dinamakan 1 mol itu jumlahnya mesti 6,02 kali 10 pangkat 23 butir. Jadi kalau itu piring piro wae ya, 10 pangkat 23 loh ini. Kalau juta itu pangkat 6, ya toh? Miliar itu pangkat 9, triliun itu 12. Lah ini ya Mbah Buyute triliun ya, masih utek-utek siwur apa-apa nih ya. Tinggi sekali pangkatnya 23. Nah, nih ya. Jadi sangat banyak butirannya. Nah, bayangkan kalau kita harus berhitung dengan melibatkan angka-angka yang besar begitu. Ribet ya, ngitungnya susah. Maka ini disederhanakan. Mewakili jumlah sekian itu kita sebut dengan 1 mol. Ya, itu. Nah, bilangan ini 6,02 kali 10 pangkat 23 ini disebut bilangan Avogadro dan lambangnya L. Dulu ada yang menuliskan N. Ya, di buku-buku lama itu N sama saja. Tidak masalah, itu adalah bilangan Avogadro. Avogadro itu adalah orang yang pertama memikirkan. Jadi dia kalau materinya itu sangat kecil, kita mau berhitung itu kan susah sekali, kan berarti melibatkan bilangan yang sangat besar. Lalu dia ingin menyederhanakan menjadi berapa bilangannya itu ya. Dia mencoba-coba tetapi tidak pernah ketemu sampai dia mati. Nah, ya, tapi bukan mati karena stres tidak ketemu, nah, memang sudah saatnya itu ya. Nah, bilangan ini ditemukan justru oleh ahli fisika. Ya, jadi yang memikirkan, yang berupaya itu Avogadro, tetapi yang menemukan itu justru ahli fisika, yaitu dari muatan elektron. Ya, jadi dari besarnya muatan elektron itu sudah diketahui, lalu jumlah 1 mol elektron muatannya juga diketahui. Lalu dia menghitung, oh berarti jumlah 1 mol itu isinya berapa elektron, gitu, berapa butir elektron. Lalu dia menemukan angka ini, dan angka ini digunakan untuk di semua hitungan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum atau rumus atau konsep-konsep yang sudah ada. Maka bilangan ini dianggap benar. Ya, sampai sekarang kita gunakan bilangannya ini untuk mewakili 1 mol. Nah, tetapi bilangan ini tidak disebut bilangan milikan yang menemukannya, tetapi disebut bilangan Avogadro. Ya, karena ini orang pertama yang memikirkannya. Itu ya. Nah, sekarang mari kita berpikir menggunakan
losin, lalu itu kita terapkan untuk berhitung dengan mol. Karena sama sebetulnya, hanya angkanya yang berbeda ya. Ini ingat ya, 1 losin 12. Lalu kalau saya punya 2 losin gelas, itu kamu sudah punya gambaran berapa buah gelas yang ada di situ. Berapa? 24. 24. Dari mana 24 didapat? 12 dikalikan 2. Nah, jadi dari losin ini, 2 losin ini dikalikan 12. Per satunya itu 12. Maka 2 losin kali 12 ya, seperti itu. Jadi ini ya, betul ya. Terus kalau saya punya setengah losin sendok, kamu sudah bisa membayangkan sendok saya ada berapa? 6. 6, betul. Dari mana 6? 1/2 dikalikan 12. Iya, jadi losinnya itu setengah ya. Ini setengah ini dikalikan 12. Maka ketemulah 6. Ingat ya, 2 ini losinnya. 12 ini jumlah per 1 losinnya. Ini juga sama toh, ini jumlah losinnya. Terus 12 ini adalah jumlah 1 losinnya. Ya, sekarang mari kita gunakan pola pikir ini untuk menghitung mol. Kalau 1 mol itu isinya 6,02 kali 10 pangkat 23 butir, maka kalau saya punya 2 mol atom O, itu isinya berapa butir atom O? 12,04. 12,04 saja? Kali 10 pangkat 23. Nah, kali 10 pangkat 23. Jadi ini satu kesatuan ya. 6,02 kali 10 pangkat 23 ini mewakili 1 mol. Jadi kalau ada 2 mol, ya jumlahnya itu dari mana? Ya ini 2 mol, sama tuh dengan cara ini. 2 mol kalikan bilangan untuk 1 molnya. Ya, jadi ketemulah 12,04 kali 10 pangkat 23. Sama ya cara berpikirnya ya. Oke, sekarang kalau saya punya setengah mol molekul O2, berarti di situ ada berapa butir molekul? 3,01 dikalikan 10 pangkat 23 molekul. Dari mana? Dari 1/2 dikalikan 6,02 dikalikan 10 pangkat 23. Nah, ya dari ini ya, setengah ini dikalikan ini ya. Jadi sama konsep berpikirnya. Ya, jadi ketemulah 3,01 kali 10 pangkat 23. Jadi coba yang mungkin makanya masih bingung, ini karena ini kali 10 pangkatnya tidak perlu dikali 2. Jadi yang dikali 2 itu salah satu saja. Jadi ini 2 kali. Jadi 12, ya. Ini 3,01. Ini dari sini setengah. Setengah itu separuhnya ini. 3,01 ya. Ini aja. 10 pangkatnya tetap. Begitu. Nah, dari pola pikir ini berarti kita bisa menghitung jumlah atom atau jumlah molekul itu bisa dihitung menggunakan rumus ini. Molnya berapa dikalikan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Benar begini? Benar enggak, Nak? Ya? Benar enggak? Benar ya. Jadi kalau kita mau menghitung jumlah partikel kapanpun ya, kita bisa menggunakan rumus itu yang sudah kita turunkan. Nah, kita turunkan ya, sudah diturunkan. Jadi sebenarnya ini pola pikirnya kimia itu tidak sulit karena sama sebetulnya dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya, terus kalau sekarang saya balik ya, kita harus bisa berpikir bolak-balik. Kalau satu lusin 12 buah, andai saya memiliki 36 piring, kamu tahu enggak? Berarti piring saya itu berapa lusin?
3. 3. Dari mana 3? 36 dibagi 1 lusin. Iya, 36 dibagi 12 ini. Ya, 1 losinnya 12. Jadi 36 dibagi 12. Ya, jadi di sini ada 3 losin. Ya, jadi ini hitungannya dari sini, nah. 36 itu jumlah piringnya dibagi 12 buah ini. Ya, ketemunya ini. Jadi pembaginya ini. Kalau saya punya 3 piring, berarti berapa losin ini? 1/4 lusin. Nah, dari mana seperempat? 3 dibagi 12. 3 diapakan? 3 dibagikan dengan 12. 3 dibagi 12. Sama cara berpikirnya. Tidak usah ragu. Ini nanti sudah ketemu 3 itu asalnya dari 36 dibagi 12. Maka ini kalau ada 3 piring ya sama polanya. Berarti 3 ini dibagi 12. Maka ketemulah 1/4. Ya, jadi ini dari sini 3 ini dibagi 12. Ini kan sama toh 36 ini dibagi 12. Paham? Paham, Bu? Ya, bisa ya semua ya. Lihat caranya itu tetap konsisten. Kita kalau satu itu sudah benar berarti bisa dilanjutkan, caranya sama. Tidak usah bingung, ragu-ragu, enggak. Kata teman saya tidak ada kata teman saya. Ya. Kata hati dan kata bubur nih. Caranya tetap diingat, yang diingat itu ya. Nah, sekarang kita balik ke mol. Kalau tadi kita tahu 1 mol itu jumlah butirannya ada 6,02 kali 10⁻23 butir. Andai saya punya butiran atom besi itu sebanyak 1,505 kali 10⁻23, berarti berapa mol ini? Bisa enggak berhitung? Dari mana nanti kita dapat molnya? Halo? 1/4, Bu. 1/4. Dari mana? 1,505 kali 10⁻23 dibagi 6,02 kali 10⁻23. Iya, jadi seperti ini toh, 36 dibagi ini. Maka kalau ini mau cari molnya, mol tadi kan setara dengan losin toh. Ya, hampir sama, cuma angkanya aja yang berbeda. Nah, berarti caranya sama. Berarti bilangan ini dibagi bilangan Avogadro-nya. Jadi ini ketemunya sekian dibagi ini. 1,5 itu 1/2 dibagi 6 itu 1/4. Benar, karena ini 10 pangkatnya sama, hilang. Kalau bubur menggunakan cara logika itu gitu ya. Jadi nggak usah terlalu bingung dengan angka, bentukannya koyong ini ya toh 1,505 itu kan susah itu ya, tapi tidak sebenarnya. Tinggal ini logika, kalau saya di depannya aja 1/2 dibagi 6, 1/2 kali 2 itu 3, 3 kali 2, nah 6, ketemu berarti itu kelipatan tuh, gitu. Nah 10⁻23 dibagi 10⁻23 kan habis, hilang, berarti yang kita urus hanya ini aja, 1/4. Sekarang kalau saya punya sekian 1,02 kali 10⁻24 molekul CO2, berarti ini berapa mol? Bisa hitung dari mana caranya? 1/2 mol, Bu. Dari mana? Ketemunya dari mana? Dari 1,204 kali 10⁻24 dibagi dengan 6,02. Itu 24 ya, Bu? Bukan 23 ya? Iya. Bentar, Bu. Kayaknya salah itu. Caranya, yang penting caranya. Yang 1,204 dikalikan 10⁻24 dibagikan dengan 6,02 kali 10⁻23. Iya, jadi caranya konsisten ya. Bilangan ini dibagi ini. Maka ini juga sama, bilangan ini dibagi dengan bilangan Avogadro. Cara berhitungnya tetap. Lalu ini kalau saya ya berhitung gini, ini 12, anggap saja komanya ini saya undurkan 1 itu ya. Kalau 12 dibagi 6 itu 2 toh? Ya enggak?
Saya lihat hitungannya begitu 2. Tapi ini bukan 12 tapi 1,2. Berarti itu ada 0,2. Ketemunya ini langsung 0,2 kalau saya. Langsung coba aja kalkulator 1,204 dibagi 6,02. Ketemunya mesti 0,2. Lalu bilangan ini kan tidak sama pangkatnya. 24 ini ini melotrok, ini harusnya pangkat ya. 10 pangkat 23. Nah, 10 pangkat 24 dibagi 10 pangkat 23 itu ketemunya 10 atau 10 pangkat 1, selisih 1 toh. Besar yang atas berarti itu ada 10 pangkat 1. Maka 0,2 kali 10 itu sama dengan 2. Maka ini ketemunya adalah 2 mol. Nggak usah pakai kalkulator, kalau bubur pakai logika gitu aja bisa. Ya, kamu juga bisa pasti. Apalagi yang les-les semua dan apalagi itu umon ya, pasti hanya membayangkan aja udah bisa nih. Ya. Ya, caranya sama ya, jadi konsisten. Maka kita bisa menurunkan rumus untuk ini. Jadi kalau kita mau menghitung mol suatu saat itu selalu menggunakan konsep ini. Jumlah atom atau jumlah molekul dibagi dengan bilangan Avogadro. Ini kemarin saya sudah revisi loh. Kok saya buka lagi begini lagi ya. Padahal sudah saya revisi. Ya, jadi ini ketemunya sekian. Sorry, aku risih ya. Saya ganti dulu ya. Ini toh. Ini saya modelnya begini. Nah. Ini saya copy, ini pangkatnya. Nggak bisa semua, satu saja. Yang repot ya toh. 2, 3 ini tulis saja. Kalau ini kita delete. Ini juga sama. Pangkatnya 2, 3. Ini kita delete. Oke, sudah. Ya, jadi nih ya nak. Mari latihan sebentar. Kamu tulis di buku ya. Ini nomor 1 A dan B, nomor 2 A dan B dulu. Ini difoto dulu aja. Yuk, orek-orekan sebentar. Oh, atau enggak usah, ini difoto dulu aja nak. Sudah difoto? Halo? Sudah ya, di-share ke teman-teman. Mungkin mewakili salah satu teman, lalu motret, kemudian di-share di grup atau di print screen yang sudah bawa laptop. Ya, saya akan melanjutkan untuk ini berikutnya. Ini saya sudah punya jawabannya semua. Saya sudah punya jawabannya semua, tetapi nanti aja ya. Ya, sekarang kita mau mengenal massa molar. Ini yang hubungannya dengan massa. Kalau tadi rumus yang berhubungan dengan jumlah partikel. Partikel itu benda yang sangat kecil. Ya, ada yang disebut atom, ada yang disebut molekul. Atom itu kalau sendirian, ya, H gitu aja itu atom. O gitu itu atom. Fe itu atom. Tapi kalau sudah berdua atau lebih itu kita sebutnya bendanya itu molekul. Kayak kacang itu loh. Kacang kalau sendiri itu namanya kacang, ijen-ijen gitu ya. Tapi kalau sudah bersatu itu bisa sebutannya atau ampiang. Ya, seperti itu. Jadi ampiang itu kacangnya banyak pasti. Ya, itu kacangnya banyak. Ya, jadi kalau sudah kacang dikasih gula itu bukan gula kacang, ya gula kacang atau ampiang itu namanya. Sudah tidak kacang lagi, gitu ya. Nah, jadi atom atau molekul itu boleh kita satukan rumusnya nanti menjadi jumlah partikel. Jumlah atom atau jumlah molekul itu bisa kita sebut dengan jumlah partikel. Nah, massa molar. Apa yang disebut massa molar? Itu adalah massa 1 mol zat yang dinyatakan dalam satuan gram.
Ya, satuan massa itu banyak ya, ada kilogram, ada gram, ada miligram. Nah, untuk massa molar dalam hitungan mol ini nanti berhubungan dengan satuan gram. Kalau belum gram harus diubah jadi gram dulu. Ya, massa molar adalah massa 1 mol zat yang dinyatakan dalam satuan gram. Saya beri ilustrasi. Saya punya jeruk 1 losin, berarti jeruk saya ada berapa? 12 buah. 12 buah ya, 12 buah jeruk. Kalau saya punya 1 losin semangka, berarti semangka saya ada berapa buah? 12. 12 buah semangka. Tapi kalau itu sama-sama 1 losin ya, sama-sama 1 losin. Tapi kalau saya timbang masanya, yang 1 losin jeruk sama enggak dengan masanya 1 losin semangka? Beda. Beda, jelas. Nah, ini sama. Atom dan atom lain, misalkan atom besi dan atom emas, itu mungkin jumlah partikelnya sama, 1 mol, katakan begitu. Tetapi kalau ditimbang, masanya akan berbeda. 1 mol besi tidak sama masanya dengan 1 mol emas. Ya, jadi massa itu seperti, jadi ilustrasi saya seperti dalam kehidupan, sama-sama 12, tapi masanya tidak sama gitu. Sama dalam mol itu sama-sama 1 mol, tapi masanya tidak akan sama gitu ya, bisa berbeda. Nah, massa molar itu dihitung dari mana? Yaitu dari massa atom relatif atau massa molekul relatif zatnya itu dalam satuan gram. Ya. Massa atom relatif, saya rasa saya sudah pernah menggunakan tabel sistem periodik unsur halaman berapa dulu itu? 197 kalau nggak salah ya. Halaman 8 buku cetak itu. Nah, kalian pakai yang ada koma-komanya. Nah, nomor massa itu massa atom itu sebetulnya. Relatif, bukan massa atom yang sesungguhnya, tetapi massa atom relatif ya. Bisa melihat penggunaannya harus dibulatkan. Jadi misalkan coba sambil melihat ya buku cetaknya, dilihat O, atom O golongan 6A ini ada di golongan 6A. Coba dilihat. Ketemu enggak? Ketemu, Bu. Ketemu ya. Dilihat angka itu ada angka 8 dan 15, sekian, betul? Betul, Bu. Betul. Yang 8 itu disebut nomor atom. Jadi bukan itu AR. AR itu yang 15, berapa? 9 atau berapa? 15, berapa? 9. Nah, 9 berapa gitu ya. Nah, itu yang disebut massa atom relatif atau AR singkatannya. Nah, tetapi penggunaannya harus dibulatkan. Nah, jadi kalau 15,9 kalau dibulatkan jadi berapa? 16. 16. Jadi ARO itu kita sebut langsung 16. Begitu cara menggunakannya. Ya. Lalu kalau H, coba dilihat H. Ada angka 1 dan angka 1,00 berapa? Betul? Betul, Bu. Iya. AR-nya yang mana? Massa atomnya yang mana? 1,00 sekian, Bu. Ya. Itulah yang disebut massa atom H. Itu massa atom relatif, sehingga disebut atau disingkat dengan ARH. Penggunaannya harus bulat. Berarti kalau 1,00 sekian dibulatkan jadi berapa? 1. Maka kita mengatakan ARH itu sama dengan 1. Paham? Paham, Bu. Ya, bisa ya. Jadi kalau ada AR langsung lihat di SPU itu bisa. Lalu MR. MR itu sebutan atau singkatan dari massa molekul relatif. Molekul itu gabungan dari atom-atom. Misalnya H2O, ini air ya. Berarti ada 2 atom H yang bergabung dengan 1 atom O. Berarti dia bertiga ini. Maka
Maka massa molekul relatif itu adalah jumlah AR ketiga atom itu. Ya, hanya ada 2, O-nya ada 1. Paham? H2O, berarti hanya 2, O-nya 1. Itu air ya. Maka MR air ya 2 kali ARH, karena hanya tadi 2 kan. 2 kali ARH ditambah dengan 1 kali ARO. 16 ya. 2 kali 1, 2 ditambah 1 kali 16, 16. Jadi 2 tambah 16 berapa? Ketemunya 18. Jadi MrH2O itu 18. Nah, massa molar itu merupakan AR atau MR sat itu, tetapi kita beri satuan gram. Ya, dinyatakan dalam satuan gram. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung massa molar besi, kamu lihat berarti ini kan sama dengan ArFe-nya, tapi diberi satuan gram. Berapa ArFe dilihat di SPU? 56. 56. Maka ini akan sama dengan 56 gram. Ya, seperti itu caranya. Terus sebentar ya. Ini massa molarnya ya akan sama dengan massa 1 mol karbon itu sama dengan AR-nya C. ARC berapa? 12 ya, berarti 12 gram. Kalau ini molekul nih, ya molekul H2O ini. MrH2O tadi berapa? 18 ya, dari sini 2 kali ARH 1, 2 kan, ditambah 1 kali 16. 16, jadi 18. Maka massa 1 mol air itu ya sama dengan MR-nya H2O, tetapi diberi satuan gram, sehingga sama dengan 18 gram. Paham ini? Paham, Bu. Oke, gampang sekali ya. Baik, mungkin tidak cukup kalau saya teruskan soalnya yang tadi harus diselesaikan ya, yang menghitung jumlah partikel dan menghitung mol yang hubungannya dengan partikel. Saya minta tolong untuk ketua kelas melihat absensi teman-temannya sekelas. Ya, yang sekelas itu siapa yang tidak hadir. Nanti Bu Pur minta Axel untuk 10 MIPA 1, MIPA 2 tadi siapa? Kok lali. MIPA 2 Nur ya, Nur. Nama IPA 3 tadi siapa? Kok ada namanya Mikael tadi? Nomor 15 sama nomor 30, Bu, IPA 1. Oke, 15 dan 30 ya, MIPA 1. Terus, MIPA 2. Halo, Nur. Halo. MIPA 2. Kok hilang nih orang mengikuti kah? MIPA 2 ya. Bentar. Saya cek dulu. 1, nomor 2 nggak ada ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tidak ada. 17 izin, Bu. Izin kenapa? HP dia rusak. Sampai kapan ini izin? Hah? 17 ya, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 nggak ada ini? Nggak ada info, Bu. Ya, oke. A3. Bu, yang nomor 16 izin Ibu. Nomor berapa? 16 MIPA 2. Kenapa izin apa? Sakit, Bu. Sakit. Oke. MIPA 3, halo ketua kelas MIPA 3. Absen 26 sama 33, Bu. 26 dan 33. Ada keterangan? Enggak ada, Bu. Oke, baik.
Terima kasih anak-anak untuk kebersamaan siang hari ini. Saya minta tolong betul yang latihan tadi jangan diabaikan ya, supaya konsepnya itu betul-betul kita bisa. Oke, kalian boleh meninggalkan Meet ya, boleh meninggalkan Meet untuk menyiapkan diri mapel berikutnya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.